Pemirsa, kita akan membahas segala persoalan MBG ini lebih lanjut bersama Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Ibu Nanik S. Deyang. Selamat sore, Bu Nanik. Selamat sore, Mas. Baik, terima kasih Bu Nanik sudah meluangkan waktu untuk Mas, kami. selamat sore juga Mas Said. Oke. Mas Said, Siap. boleh nggak saya pertama sebelum ngomong saya mau minta maaf dulu ke seluruh rakyat Indonesia ya. Oke, silakan. Mohon maaf untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Terutama anak-anak penerima manfaat dan juga para orang tuanya. Bila sampai saat ini kami belum secara maksimal bisa memberikan yang terbaik. Tapi kami berjanji insya Allah akan terus memperbaiki semua hal di BGN, mulai dari tata kelola dan juga SOP. Karena banyak hal yang memang terjadi semua ini, kita nggak bisa nyalahkan siapa-siapa, ini adalah salah kami. Demikian Mas, terima kasih. Oke, baik. Bu Nanik, terima kasih atas permohonan maafnya. Semoga ini didengarkan oleh masyarakat Indonesia begitu ya. Bu Nanik, setelah itu kemudian mungkin publik perlu mendapat penjelasan juga bahwa apa sebenarnya yang terjadi, apa yang menjadi kendala terbaru di Bandung Barat. Sekitar 400-an anak dihitung sejak Senin kemarin ini mengalami keracunan massal. Apa yang terjadi Bu Nanik? Baik Mas. Jadi kebetulan ini tadinya kan satu dapur, baru kemudian hari ini kami terima lagi laporan ada dapur lain lagi gitu. Dan kebetulan ini pemiliknya sama, yayasannya sama. Dari investigasi dari tim investigasi yang kami turunkan di Bandung dari hari Senin lalu ya Mas. Dari saat kejadian bahwa sementara ini dugaan kami adalah disebabkan karena proses pengolahan, antara jarak waktu proses pengolahan sampai dengan dikonsumsi ini cukup panjang. Jadi ada yang jam 9 dimasak, kemudian jam 7 dibagikan, lalu oleh siswa baru dimakan jam 9. Artinya 12 jam. Dan ini tidak boleh karena harusnya paling banter atau paling lama ini memasaknya adalah 6 jam jaraknya, itu paling lama. Mengapa? Karena sebetulnya SOP-nya ini adalah memasak itu harus dimulai pukul 2 sampai 3, lalu kemudian diantar jam 7, itu yang paling cepat yang dimakan sekitar jam 8. Jadi waktunya masih bisa ini, belum 6 jam. Jadi masak juga harus bertahap. Misalnya pengantaran berikutnya harus dimasak lagi, berikutnya lagi begitu. Jadi secara bertahap. Tapi sepertinya ini kalau dari industri kami SOP-nya ini belum dijalankan. Sekali lagi kami mohon maaf. Dan memang kejadian Bu Nanik, kami ya proses pengolahan yang dilakukan terlalu lama, lebih dari 6 jam ini, artinya berlaku di semua lokasi, di semua provinsi, dari ribuan laporan begitu ya, bukan hanya di Bandung Barat saja Bu Nanik. Jadi begini, bukan proses pengolahan. Dalam ilmunya, jadi SOP kita, itu makanan nggak boleh setelah dimasak. Misalnya dimasak itu, setelah dimasak, jarak antara masakan matang, kemudian diberikan kepada si penerima itu nggak boleh lebih dari 6 jam. Misalnya kalau masaknya matang ya, kalau kita mulai masak jam 2, matangnya jam 4, harus maksimal diberikan jam 9 atau jam 10, nggak boleh di atas itu. Baik. Ini rata-rata terjadi di semua lokasi Bu ya, yang ribuan laporan ini. Penyebab karena ini? Hampir ya 70% karena itu. Tapi ada satu penemuan baru sebetulnya Mas. Jadi nggak semua terduga keracunan, tapi ada juga karena alergi makanan. Jadi misalnya ada yang alergi udang, terus kemudian diberikan udang. Memang sebelum dimulai pemberian makanan bergizi gratis ini, sebetulnya SPPI sudah mendatangi sekolah-sekolah
untuk minta data siapa-siapa saja yang eh, mm, apa namanya sensitif dengan makanan tertentu atau alergi. Mhm. Mhm. Tapi ternyata mungkin ada murid yang tidak bisa makan ikan laut atau apalah seperti itu. Tapi itu tidak semua. Artinya Oke. setelah kita menemukan itu ya kita stop makan sensitif. Jadi ini ada dua masalah. Ada yang diduga karena keracunan, ada yang diduga karena alergi. Demikian. Oke, baik. Mengapa kemudian proses yang Anda jelaskan tadi begitu ya, berjam-jam sampai dikonsumsi, sampai kemudian salah satu sekitar 70% begitu ya yang menjadi penyebab keracunan ini. Apa yang luput dari perhatian BGN? Apakah pengawasan atau SOP yang tidak sesuai atau seperti apa, Bu Nanik? SOP yang tidak dijalankan oleh para kepala SPPG dan mungkin di situ kan jadi BGN itu memiliki tiga orang yang menjadi duta, yang menjadi tangan kita di setiap dapur, yaitu satu kepala SPPG, satu ahli gizi, kemudian satu lagi akuntan. Nah, saya kemarin Zoom dan hari ini pun kita Zoom lagi dan saya wanti-wanti pada pemilik yayasan, harusnya yayasan juga menyiapkan orang yang bisa menjadi pengawas, jadi bukan hanya dari pihak kami. Jadi ada beberapa yayasan ketika sudah bisa mendapatkan menjadi mitra, dia lepas tangan, nggak ikut dalam pengawasan. Padahal memang kita yang harus ngawasi, tapi mereka juga harus mengawasi karena ini belanjanya bersama-sama gitu loh, masaknya juga harusnya bersama-sama. Jadi saya ini juga agak gimana ya, mungkin kok ini semuanya juga hampir 80-90 yang terjadi juga ini rata-rata SPPG baru. Dan kejadiannya ini yang paling banyak ini di bulan September. Nah yang kita kan sudah 9 bulan ya BGN memberikan MBG ini. Nah yang kejadian yang seperti ini di bulan September ini luar biasa. Seperti bam gitu. Jadi terus bertalu-talu gitu. Dan rata-rata kami lihat memang dapur-dapur baru gitu Mas yang menyelenggara yang kejadiannya itu dari makanan yang dihasilkan atau diproduksi dari dapur-dapur baru. Demikian Mas. Baik, ada SOP yang tidak dijalankan dan sebagian besar juga SPPG baru, Bu Nanik ya. Lantas evaluasi yang dilakukan apa Bu Nanik dari BGN? Apakah akan ada penghentian sementara atau mungkin lebih jauh lagi berikan sanksi kepada SPPG yang menimbulkan keracunan massal ini atau seperti apa tindak lanjutnya Bu Nanik? Kami langsung menghentikan sementara dalam waktu yang tidak bisa ditentukan sampai kapan. Karena ini pembelajaran juga untuk pihak yayasan agar bertanggung jawab. Tidak sekedar menjadi mitra, mohon maaf menerima manfaat juga dari kerjasama ini, tapi lepas tanggung jawab. SPPG-nya yang dihentikan sementara atau program MBG-nya? SPPG, dapur SPPG. Artinya berarti tidak memproduksi MBG. Lalu di internal kami, SPPI-nya, kepala SPPG-nya, kita nonaktifkan sementara, akan kita tarik di pusat untuk diberikan ya tentu penilaian dan juga diberikan sanksi-sanksi lah begitu. Artinya bagi SPPG yang dihentikan sementara ini, program MBG di situ untuk sementara tidak berjalan sementara waktu, Bu Nanik? Betul. Sampai kita menemukan, kan di BPOM ini biasanya butuh waktu, kalau di kota besar itu 1 minggu, kalau di kota-kota kecil itu 2 minggu. Jadi kami dapat dari investigasi kami sudah mendapatkan kesimpulan, dari BPOM nanti kita sudah dapat kesimpulan penyebabnya apa, lalu kemudian dapur sudah pasti sudah harus melakukan perbaikan, mereka juga harus punya sertifikat hygiene dan seperti itu Mas, harus dipenuhi. Oke, baik. Bu Nanik, terakhir mungkin saya ingin meminta klarifikasi begitu ya, konfirmasi karena belakangan ini beredar juga yang sempat viral. Bu Nanik mungkin sudah tahu mengenai surat perjanjian yang merahasiakan apabila ada kasus keracunan MBG dan perjanjian lain di klausul-klausul itu viral di media sosial. Bagaimana klarifikasi dari BGN terkait hal ini, Bu? Kayaknya ini sudah beberapa kali saya sudah jawab, itu tidak ada. Ini soal nyawa.
ini soal nyawa manusia, bagaimana harus disembunyikan ini? Oke. Nggak mungkin, kami terbuka. Bahkan saya bilang kemarin kepada wartawan, saya ini kan baru dilantik 1 minggu. Handphone saya 24 jam untuk wartawan mau nanya apa saja, boleh yang terkait dengan keracunan atau apapun lah. Gitu. Terutama yang berkait dengan dugaan keracunan atau lain-lain. Karena ini menyangkut nyawa, Mas, menyangkut kesehatan anak-anak gitu loh. Jadi tidak mungkin kami meminta dirahasiakan. Terus bagaimana kalau terjadi apa-apa? Kan kami juga perlu bekerja sama dengan pihak Pemda, pihak Dinkes di daerah, dan lain-lain. Masa harus ditutupi, ya kan? Nah, kalau itu ada, yang nggak tahu itu siapa. Tapi dari pusat tidak pernah ada kebijakan seperti itu. Saya sudah ngecek. Sebagai orang baru saya ngecek jenisnya seperti apa. Ternyata tidak ada poin itu, gitu. Baik. Clear ya, Bu Nanik ya. Artinya itu tidak benar. Jadi, surat itu ya. Ya. Tidak benar. Jadi kami mohon doanya. Ya. Kami sekali lagi kami prihatin dan mohon maaf untuk semua yang menjadi korban, dan kami akan terus perbaiki, dan kami juga bertanggung jawab untuk semua pengobatan dan lain-lainnya. Baik. Kita harapkan agar ini bisa menjadi evaluasi bersama Bu Nanik ya, agar tentu ini untuk memperbaiki semua program-program yang telah dicanangkan oleh Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Bu Nanik telah berbagi, meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Sore. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Ibu Nanik S. Deyang. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Selamat sehat selalu, Bu Nanik. Terima kasih Mas. Terima kasih.